Halo para pecinta sepak bola, malam yang penuh drama baru saja terjadi di Estadio Metropolitano, di mana Real Madrid berhasil menyingkirkan Atletico Madrid dalam duel sengit Liga Champions. Namun bukan hanya kemenangan yang menjadi sorotan, melainkan sebuah momen panas di adu penalti yang membuktikan bahwa karma itu nyata. Atletico Madrid dikenal sebagai tim yang bermain dengan semangat juang tinggi, tapi terkadang cara yang mereka tempuh untuk menang bisa menyalahi batas sportivitas. Malam itu Marcos Llorente mencoba melakukan aksi yang jauh dari kata fair play. Namun sayangnya bagi mereka Kylian Mbappe tidak tinggal diam. Sikap Mbappe yang memenangkan adu penalti. Setelah 120 menit pertarungan yang berakhir dengan agregat 2-2, pertandingan harus ditentukan melalui drama adu penalti. Momen ini selalu menjadi ujian mental, di mana satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan harapan satu tim sekaligus memberikan kejayaan bagi yang lain. Di momen-momen penuh tekanan inilah pemimpin sejati terbentuk. Kylian Mbappe tidak hanya mencetak penalti pertama, tetapi setelah melakukannya dengan sukses menjadi pendukung moral bagi rekan satu timnya. Pemain depan itu adalah orang pertama yang menyemangati Bellingham yang gugup sebelum melepaskan tembakan. Ia juga meminta peninjauan ulang penalti Julian dan menghibur Lucas Vazquez setelah kegagalannya. Adu penalti yang penuh drama. Atletico Madrid berada dalam tekanan setelah Marcos Llorente gagal mengeksekusi tendangannya. Bola sepakannya melenceng jauh dari target, membuat para pendukung Los Rojiblancos terdiam seketika. Llorente yang frustasi kemudian mencoba sesuatu yang tidak terpuji. Saat Antonio Rudiger bersiap mengambil eksekusi penaltinya, Llorente secara tiba-tiba merebut bola yang sudah disiapkan oleh wasit. Gestur tubuhnya jelas menunjukkan niat buruk, mencoba mengganggu konsentrasi Rudiger agar sang bek Madrid kehilangan fokus. Namun sebelum skenario licik itu berjalan mulus, datanglah sosok penyelamat dalam balutan jersey putih bernomor punggung 9. Mbappe marah besar. Kylian Mbappe yang melihat kejadian tersebut langsung berlari menghampiri Llorente. Dengan ekspresi garang, ia merebut bola dari tangan Llorente sambil melayangkan tatapan penuh amarah. Apa yang kau lakukan? Jangan bermain kotor. Begitulah kira-kira pesan yang ingin disampaikan Mbappe kepada Llorente. Aksi heroik ini pun membuat suasana semakin panas. Wasit langsung datang untuk melerai ketegangan dan tanpa basa-basi mengeluarkan kartu kuning untuk Mbappe. Namun apakah Mbappe peduli? Tentu tidak. Wajahnya tetap tegap. Tatapan matanya penuh determinasi. Baginya, kartu kuning itu adalah harga kecil yang harus dibayar demi menjaga kehormatan timnya. Ia tidak hanya fokus pada penampilannya sendiri, tetapi menunjukkan mentalitas kolektif yang meluap di lapangan. Ia adalah orang pertama yang melindungi bola Rudiger sebelum melepaskan tembakan, menunjukkan bahwa perhatiannya bukan hanya pada nasibnya sendiri, tetapi juga pada nasib semua rekan setimnya. Rudiger yang tetap fokus, Madrid berpesta. Setelah insiden tersebut, Rudiger kembali fokus. Ia mengambil ancang-ancang dengan tenang, menatap Jan Oblak yang berdiri di bawah mistar, lalu melepaskan tendangan keras ke arah gawang. Oblak sempat menebak arah bola dengan benar dan bahkan menyentuhnya. Tetapi kekuatan tendangan Rudiger terlalu sulit untuk dihentikan. Madrid menang dalam adu penalti dengan skor 4-2, memastikan tempat mereka di perempat final Liga Champions. Sementara itu, Atletico Madrid harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka kembali gagal menembus fase selanjutnya. Llorente kena karma. Sebagai tambahan bumbu dalam drama ini, Llorente yang sebelumnya mencoba mengganggu konsentrasi lawan justru harus menerima kenyataan bahwa dialah yang gagal menjadi algojo penalti. Bukankah ini bukti bahwa karma bekerja dengan cara yang misterius?
Momen ini kembali menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, kejujuran dan keberanian lebih berharga daripada trik kotor dan permainan licik. Mbappe dengan aksi beraninya tidak hanya menunjukkan kelasnya sebagai pemain hebat, tetapi juga sebagai pemimpin yang siap melindungi rekan-rekannya di saat krusial. Setelah peluit panjang berbunyi, para pemain Real Madrid merayakan kemenangan mereka. Rudiger dan Mbappe saling berpelukan, menyadari bahwa perjuangan mereka telah membuahkan hasil. Sementara itu, Diego Simeone dan anak-anak asuhnya hanya bisa tertunduk lesu. Upaya mereka untuk menang dengan cara-cara licik justru menjadi bumerang. Para penggemar Atletico yang sebelumnya bersorak kini terdiam, menyaksikan rival mereka berpesta di tanah mereka sendiri. Bagi Madrid, ini bukan sekedar kemenangan di atas kertas. Ini adalah kemenangan moral. Kemenangan yang membuktikan bahwa mereka tak hanya unggul dalam skill, tetapi juga dalam mentalitas. Madrid tetap tenang di bawah tekanan, dan pada akhirnya merekalah yang keluar sebagai pemenang. Gimana football lovers? Aduh, pastinya seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuman buat kamu. So, pastiin kamu pantengin terus FGD Football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.